Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Jubantono. Saya dari Angkatan 2018 Teknik Informatika, Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Pemetaan Infrastruktur Kabupaten Kebumen berbasis leaflet. Di mana output dari pembuatan ini atau output dari penelitian ini yang berupa sistem informasi yang bernama Smart DPU. Di sini saya akan menjelaskan beberapa eh, penjelasan atau beberapa hal yang kita dapat lakukan ketika kita mengakses atau melihat sistem Smart DPU ini. Dari sistem Smart DPU ini terdapat beberapa menu atau fitur di atas, yaitu DPU PR atau ini DPU PR ini adalah eh, jika kita klik ini kita akan melihat lanjut ke website Dinas PUPR atau Dinas Pekerjaan Umum atau dan Penataan Ruang Kabupaten Bumen. Selain itu ada juga jalan. Jalan ini ketika kita klik jalan dapat daftar jalan, kemudian kita dapat melihat pop-up atau informasi singkatnya dari jalan itu sendiri. Jadi apa namanya polyline atau line atau ini apa namanya gambar garis ini yang terdapat pada peta. Itu kita klik, kita akan dapat melihat informasi singkatnya. Jika kita ingin melihat informasi keseluruhannya, kita tinggal klik aja detail. Kemudian eh, selain itu ada jembatan juga. Jembatan kurang lebih sama, yang membedakan ini hanya menggunakan marker. Jadi kita dapat melihat kondisi ataupun lokasi jembatan yang ada di Kabupaten Kebumen. Ketika kita lihat nama jembatan, kemudian kita klik nama jembatan tersebut, kita langsung terdapat langsung tampil detail informasi dari si jembatan tersebut. Kemudian kita dapat melihat juga lokasinya di mana. Kita melihat apa namanya informasi singkatnya juga di sini. Kemudian selain jembatan juga irigasi. Irigasi sama kurang lebih sama-sama dengan jalan. Kemudian ada gedung. Gedung juga sama, konsepnya sama dengan jembatan tadi. Jadi kita dapat melihat gedung-gedung yang ada di Kabupaten Kebumen dengan menggunakan marker tadi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa sistem ini terdapat 3 user. Yang pertama public atau tamu, yang kedua operator, yang ketiga admin. Jadi kita si public kita hanya dapat melihat tampilan atau daftar data yang ada di Kabupaten Kebumen ini. Data infrastrukturnya infrastruktur jalan, jembatan, irigasi maupun gedung. Selain itu juga si publik ini dapat melihat laporan. Jadi fungsi dari laporan ini kita melihat secara detail ya, secara detail laporan ini tuh terdapat di eh, wilayah mana, daerah mana melalui peta yang sudah kita tampilkan. Kemudian eh, kita masuk ke menu login. Ini adalah tampilan menu login. Kita dapat mengisikan username dan password. Ini adalah dashboard dari admin.
admin dengan operator yang membedakannya yaitu hanya jika admin terdapat keseluruhan fitur, jika operator tidak dapat melihat user serta pengaturan. Di menu admin ini kita dapat melihat catatan jalan, kemudian kita dapat menambahkan jalan, lokasi jalan, kita isikan, inputkan data-datanya, kemudian kita juga dapat mengisikan terlebih dahulu sebelum kita mengisi atau mengisi form yang di samping ini. Kita lebih baik kita menggambarkan terlebih dahulu jalan mana yang bakalan kita tambahkan. Misalkan di sini ada Jalan Cemara, kita tinggal address aja ini, kemudian kita sampai mana, misalnya sampai sini. Setelah selesai kita tulis finish, kemudian GeoJSON jalannya otomatis ke-record di dalam form yang sudah disediakan. Kemudian setelah kita mendapatkan GeoJSON ini, kita langsung mengisikan nama jalan, misalnya Jalan Cemara, Jalan Cemara, kemudian lokasinya misalnya di kabupaten, di kecamatan Alian deh, misalnya di Alian. Kemudian ada status jalan, kita lihat ini adalah jalan lokal ya, jalan lokal. Jadi ini ada beberapa tiga ID atau 3 kategori. Ada jalan provinsi, jalan kabupaten, atau jalan lokal. Yang tadi kita tambahkan itu adalah jalan lokal. Jadi kita milihnya jalan lokal. Kemudian untuk informasi dari jalan tersebut, apakah jalan tersebut itu beton, permukaannya beton, aspal atau koral atau tanah. Biasanya aspal ya, kita klik aja aspal. Kemudian panjang jalan kita sebelumnya pasti orang dari operator atau pegawai lapangan dari dinas PU pasti sudah mendapatkan datanya tersebut ya. Sepanjang jalan tuh panjang jalan Cemara itu berapa panjangnya, seperti itu. Kita tulis saja di sini 1.500 meter ya. Lebar jalannya kita hitung aja 4 meter misalnya. Data sumber ini yaitu sumber yang menentukan bahwa itu tuh jalan lokal, hanya menurut undang-undang atau menurut peraturan daerah misalnya. Misalnya ini ya. Kemudian ada warna garis. Jadi kita setiap operator sudah menentukan jalan lokal itu warnanya apa sih, jalan provinsi itu warnanya apa sih, jalan kabupaten itu warnanya apa sih, kita sudah menentukan ya. Di sini kita coba aja menggunakan warna merah ya buat lihat nanti hasilnya gimana. Kemudian ketebalan jalan ini bisa 1 sampai 10 ya. Kita gunakan 3 aja lah. 3 ketebalan juga sama. Ketebalan itu nanti bakalan setiap kategori tadi, jalan jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan lokal tuh beda-beda. Jadi setiap kita lihat di peta nanti, oh ini jalannya tipis nih, ternyata ini jalan lokal seperti itu. Kemudian setelah semuanya sudah terisi, kita disimpan. Data berhasil disimpan. Jika kita ingin melihat data ini, kita log out dulu ya. Kita log out, kemudian kita lihat di websitenya. Tadi adalah jalan lokal. Nah, ini ya.
Jadi jalan lokalnya sudah terpapar ya, udah kelihatan. Nah, ketika kita ingin melihat informasi data tersebut, kita bisa ke jalan, kita bisa lihat di jalan yang kita tambahkan tadi. Nah, kita bisa lihat ini. Ini informasi jalan yang telah kita tambahkan tadi. Itu. Kemudian selain itu, jadi kita masuk lagi ya ke admin. Nah, kemudian selain jembatan kita juga ada, selain jalan kita juga ada jembatan. Kita ganti aja jembatan karena jembatan tuh banyak banget. Kita menambahkan, jika kita menambahkan banyak banget nih data yang kita tambahin. Jadi kita gunakan gedung aja, karena gedung nggak terlalu banyak datanya yang kita tambahkan untuk menyingkat waktu aja sih. Pada dasarnya sama konsepnya. Kalau irigasi itu konsepnya sama sama kayak jalan. Kalau jembatan itu konsepnya sama dengan gedung seperti itu. Kemudian coba kita tambahkan nama gedung, misalnya gedung serbaguna deh, misalnya gedung serbaguna misalnya ya. Luas gedung misalnya berapa ya? 150 meter misalnya, 150, 50. Luas tanahnya 500 misalnya. Kemudian jumlah lantainya ada 4 misalnya. Kita alamatnya kita taruh aja Jalan Cemara yang tadi kita tambahkan tadi ya, Cemara. Kemudian tadi di Alian ya, di Alian. Kemudian desanya Desa Jati Pulus misalnya, Jati Mulyo Mulyo misalnya. Jadi tinggal kita eh, pindahkan saja ini nih, kita pindahkan aja dengan di sini nih. Nah, kita lagi di sini apa namanya, eh, lokasi gedungnya gitu, kita pindahkan aja. Setelah kita pindahkan ini, kita sudah otomatis longitudinnya sudah save di dalam form yang sudah kita buat gitu. Dan kita dapat menambahkan foto juga. Nah, misalnya tambahkan foto gedung ini misalnya, maka foto sudah ke sini ya, sudah ke simpan sini, kita tinggal simpan. Maka data berhasil ditambahkan. Jika kita melihatnya, kita keluar dulu di logo tadi, kita ke website, kemudian kita lihat gedung. Tadi kita tambahkan gedung Perguna ya. Sini kita lihat sudah kelihatan semua gedung, jalan, kemudian data-datanya juga. Selain itu kita juga dapat, admin juga dapat menambahkan atau melihat semua data ya melalui dashboard atau beranda yang halaman utama tadi, yang ini nih. Ini misalnya gedung kita udah selama operator itu menambahkan berapa sih, kita bisa lihat jumlahnya di sini. Kemudian ada menu laporan juga, laporan si admin nggak bisa mengubah atau menambahkan laporan itu sendiri ya, karena laporan itu yang lapor itu hanya masyarakat, hanya yang merasakan sistem atau melaporkan infrastruktur yang kurang layak di Kabupaten Kebumen. Jadi hasil sistem atau admin cuma bisa menghapus itu jika laporan sudah diteruskan gitu. Selain itu admin juga dapat menambahkan user tentunya. Jadi user bisa banyak atau operator bisa banyak
untuk mengefisiensikan apa namanya kinerja dari info apa dinas tersebut gitu. Kita coba menambahkan user ya. Kita coba namanya Firman, Firman. Kemudian username-nya Firman. Passwordnya kita coba tiga. Kita coba levelnya kita pakai level operator. Kita coba fotonya ini. Kita coba simpan. Data berhasil disimpan, ditambahkan nih. Misalnya. Nah, habis itu setelah itu kita coba deh. Ya, kita cobain nanti ya. Kita coba ke menu selanjutnya dulu aja. Pengaturan. Jadi di pengaturan ini kita bisa melihat atau eh, menambahkan atau mengubah bahkan. Jadi eh, di bagian pengaturan ini kita dapat melihat nama website kita, nama Smart DPU kita. Karena ini ditujukan di Kebumen, maka namanya Smart DPU Kebumen. Nah, beda halnya jika sistem ini diperuntukkan kabupaten lain. Jika sistem ini diperuntukkan untuk kabupaten lain, eh, pengguna atau admin hanya tinggal mengganti saja eh, Smart DPU apa, misalnya coba ya kita ganti ke Pekalongan, Smart DPU Pekalongan. Koordinatnya kita apa namanya kita cari longitude di Google Maps, kita atur zoom view-nya, kemudian provinsinya Jawa Tengah, provinsi Jawa Tengah, kabupatennya Pekalongan. Pekalongan. Nih, Pekalongan ya. Pekalongan. Nah, logo juga kita sudah bisa mengganti ya. Jadi misalnya kita ganti logonya ini misalnya. Kita ganti, kita simpan. Nah, otomatis logo berubah. Kemudian Smart DPO nama yang ini halaman juga berubah. Kemudian kita lihat di bagian website, logo sama ini juga sudah berubah. Jadi ini sistem fleksibel, bisa digunakan di berbagai kabupaten, mau nggak cuma di kabupaten-kabupaten saja gitu. Tinggal diubah aja orang itu latitude-nya, sudah bisa digunakan seperti itu. Tadi kita sudah masuk ke admin, sekarang kita masuk ke operator, login. Oh maaf, oke sudah ya. Ini adalah operator Firman. Jadi eh, si operator itu cuma bisa menambahkan jalan, jembatan, irigasi, gedung, dan juga melihat laporan. Nggak bisa menambahkan juga nggak bisa menghapus juga. Jadi cuman ini saja yang bisa dapat digunakan oleh operator. Jalan, jembatan, seperti itu. Oke, kita tadi belum coba buat menghapus data ya. Kita coba menghapus data jalan yang tadi kita tambahkan ini kita hapus. Kita bahas saja hapus. Kita lihat di sini juga pasti data jalan sudah terhapus. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, yang dapat saya paparkan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.